Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, tersanjung, tersayang dan saya banggakan para alim ulama, para ulama, para asatidzah, tempat tempat tokoh masyarakat, tokoh agama yang nampak hadir di tempat yang mulia ini, bil khusus Bapak Pengawas Tukeran Haji Ali. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, sehat walafiat. Juga yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Hajah Wahidah SPD, mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat walafiat. Juga Ketua Majelis Hikmah Dr. Anda Hajah Azizah Yuliana SPD. Juga yang saya hormati orang tua saya, Kepala RA Auliatul Fitri Bapak Sulhana SPD, juga Kepala Sekolah RA Batu Ceper, juga para Dewan Guru, Ibu Bapak semuanya yang nampak hadir di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini kita amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla, puji kepada Ilahi Rabbi, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, karena biqudratillah, biiradatillah, bifadillah, biiznillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Kumpul ngariung bonggong ngaronyok binaya tempat seperti bahasa Sunda. Jujur pengakuan kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan salah, kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini bukan dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat gak bisa hadir. Bukan dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat pun gak bisa hadir. An-nafsu bitakdir wallahu bitakdir. Kita manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Nah makanya mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang jadian pun belum tentu kepelaminan, bahkan yang sudah kepelaminan pun kadang-kadang bisa putus tengah jalan. Betul. Makanya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalankan, itu tidak lepas daripada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti agama memerintahkan kepada kita jangan mempunyai rasa memiliki, harus merasa dikendali. Paham? Jangan merasa memiliki tapi harus merasa dikendali. Tidak sedikit orang pasangan muda-mudi pacaran 3 tahun, pas begitu nikah sama orang lain sakit dah hatinya. Sakitnya di sini. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan merasa memiliki tapi harus merasa dikendali. Kemudian kita jangan suka protes kepada proses, karena proses itu adalah takdir Allah. Ikutin saja. Kalau kita menerima takdir Allah, proses dari Allah, insya Allah kesananya akan lurus mulus bahagia. Makanya harapan mudah-mudahan ibu bapak semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini bisa pasrah semerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan dalam hati kita bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah.
ibu maunya tahajud, ibu maunya ikut pengajian, ibu maunya duha, ibu maunya baca Quran. Itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, itu adalah takdir Allah Subhanahu. Kita mah punya apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiannya, umum kepada umat-umat, bil khusus kita semua yang mati di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Nabi Muhammad yang malu-malu tenangnya gak ada sekerapan. Ulangi lagi. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, rahmat bagi Nabi Muhammad mataharinya yang bersinar abadi. Nabi Muhammad di tengah malam, Nabi Muhammad bagi pelita cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita kumpul di sini harapannya supaya kita diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad, karena selama ini kita itu ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kebayang apa tidak logikanya hadirin kaum muslimin? Kita tahu namanya gubernur, kita tahu namanya wali kota kita, tapi pas begitu datang ke rumahnya siapa lu? Padahal kita rakyatnya itu baru sekelas gubernur, baru sekelas wali kota, apalagi baginda Nabi Muhammad yang triliunan umatnya, mana mungkin bisa kenal sama kita. Nah, apa supaya kita dikenal sama baginda Nabi? Di antaranya tonjolkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi dengan selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harapan mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diaku umat sama Nabi, cinta sama Nabi Muhammad, sholawatan yang banyak. Ibu lagi ngajar anak-anak
Selang waktu tidak waktu, misalnya ada kosong waktu, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Pulang ke rumah sambil masak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyuapin anaknya atau cucunya Allahumma sholli ala sayyidina. Nyuapin suaminya sambil dijauhin Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu. Dan kadang-kadang kita mah bukannya baca salawat, kalau misalnya kita mati meninggal di hadapan Allah di alam kubur, misalnya datang malaikat munkar nakir, kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, alangkah indahnya dan insya Allah kita termasuk orang yang bahagia kalau jawaban kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba kalau misalnya pas begitu ditanya man rabbuka, kangking tung tung kangking tung kangking tung tung kangking tung kangking tung tung kangking mangkakang. Al-Karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat makanya yang banyak insya. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi dibaca, tadi mau didebat apa berjanji? Berjanji. Di situ ada bahasa hadirin kaum muslimin rahimakumullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan dalam jangka 2000 tahun lagi, cahayanya Nabi Muhammad sudah ada. Nah kemudian cahaya itu Allah letakkan di tanah, yang mana tanah itu cikal bakal mau dijadikan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sudah ada, cahaya itu Allah titipkan di punggungnya Nabi Adam, di zahri Adam, di punggungnya Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam sudah ada, semua malaikat ikut sama Nabi Adam. Nabi Adam ke sana ke sini diikutin di belakangnya. Kata Nabi Adam, ya Allah ya Rabbana, di belakang saya ini ada apa? Ternyata ada cahayanya baginda Nabi Muhammad. Setelah itu kata Nabi Adam, ya Allah ya Rabbana, saya pun ingin melihat cahaya itu. Akhirnya Allah pindahkan ke jempolnya Nabi Adam. Pas begitu melihat cahaya yang ada di jempolnya Nabi Adam, bahasa Nabi Adam apa? Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian dioles ke matanya. Nah kita pun ketika mendengar suara azan, pas begitu pelebahan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata yang azan, maka kita langsung sambut tangan kita begini kan Bu, langsung baca marhaban bihabibi wa qurrata aini ya Rasulullah, olesin ke mata. Insya Allah kita tidak akan terkena apa penyakit kakak, penyakit mata apa-apa ya. Mungkin dia bahaya dari tadi. Ini ngantuk, kamu paham apa enggak nih? Kok bisa terkesima? Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cahaya itu Allah turunkan lagi ke tulang sulbinya, tulang rusuknya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh berlayar di tengah lautan. Di alam dunia pernah banjir, hujan 40 hari 40 malam, sampai ke Batu Ceper juga banjir. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kok bisa kapalnya tidak terombang-ambing selamat dari apa dan ombak segala rupa? Kok bisa selamat Nabi Nuh? Karena di Nabi Nuh ada cahayanya Nabi Muhammad. Dari situ Allah turunkan lagi cahayanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud di dalam kobaran api yang membunuh. Bukannya Nabi Ibrahim gosong, tapi malah kedinginan. Karena kenapa? Karena di Nabi Ibrahim ada cahayanya Nabi Muhammad. Kemudian cahaya tersebut Allah pindahkan lagi terus sampailah ke rahim yang mulia, yaitu Sayyidatina Aminah. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada waktu itu
Ayahandanya Nabi Muhammad siapa? Siapa? Ibundanya siapa? Aminah, bukan Siti Badriah ya. Siti Aminah. Itu Raden Abdullah ketika diperintahkan mencari Aminah, itu sekota Mekah mengaku Aminah semuanya. Kan bingung. Ada khilafat lagi kan katanya bintu Wahab, anaknya Wahab, baru di situ nikahlah sama Siti Aminah. Begitu nikah sama Siti Aminah, kemudian hadirin kaum muslimin, hamil, dan hamil itu Siti Aminah tidak seperti umum wanita yang hamil, tidak ketahuan, tidak kelihatan. Nah kemudian setelah itu per bulannya dalam mimpinya selalu didatengin sama Nabi, para Nabi. Dan apa bahasanya? Wahai Aminah, ini jangan salah, bayi yang ada di dalam janinmu, yang ada di dalam rahimmu adalah Nabi terakhir kasih nama Muhammad. Terus-terusan sampai 9 bulan hadirin kaum muslimin. Dan kita kalau lagi hamil mimpinya siapa? Pocong banget. Nah, 9 paling gitu ya. Begitu lahir hadirin kaum muslimin, tidak sesakit umum wanita yang melahirkan. Ibu-ibu bisa merasakan ketika ibu melahirkan, menumpahkan darah, menumpahkan air mata, menumpahkan keringat, antara hidup dan mati, merintih kesakitan. Itu Siti Aminah enggak. Bidanya siapa? Langsung dari surga, Siti Asiah dan Siti Maryam. Masya Allah, tabarakallah hadirin kaum muslimin, luar biasa. Makanya di baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan wasilah. Tidak sah sholatnya kalau orang itu dalam sholatnya tidak membaca sholawat, karena sholawat itu ada dalam sholat, yaitu di tahiyat. Di tahiyat ada sholawatnya enggak? Dan tahiyat itu termasuknya rukun sholat. Orang yang khutbah Jumat tidak akan sah khutbahnya kalau dalam khutbahnya tidak membaca salawat. Kita berdoa sama Allah, minta sama Allah, minta rezeki, minta dikuatkan iman Islam. Doa itu tidak akan Allah ijabah kalau dalam doanya tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya baca salat, tapi jangan salah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka sholawat belum tentu sholat. Benar ya? Orang yang sholawat belum tentu sholat. Sekarang kita sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Dalam 5 waktu itu berapa rakaat kita sholat? 17 rakaat. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, berapa kali kita membaca sholawat dalam sholat? Dan saya menyambut dulu. Dan berani. 45. Ada lagi? 34. Ada lagi? Yang tepat nanti saya kasih hadiah. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya terserah apa aja, maunya apa. Coba. Kita kan suka sholat, Bu. Benar nggak? Kita kan sehari-hari suka sholat. Sehari semalam kan 5 waktu, 17 rakaat. Dan saya tanya berapa kali kita baca sholawatnya dalam sholat 17 rakaat? 9, tadi 34, 25. Makanya jangan heran Bu semuanya, satu ruangan aja masih ada aja yang beda paham, bener kan? Apalagi yang beda ruangan. Nah makanya jangan diperbesar perbedaan, harus tonjolkan persamaan. Bener kan? Tidak akan kita joget kalau musiknya cuma gitar doang. Tapi kalau ada piano, yang ada drumnya, ada sulinya, joget. Makanya dengan beda-beda itu akan jadi rahmat buat kita semua. Santai aja makanya. Bener nggak? Ada pilihan buat kita. Mazhab kan ada 4. Gak usah ribet, gak usah riuh. Yang ini urut, yang ini enggak. Yang edan mah yang kagak sholat.
Gitu aja. Makanya santai aja, bener nggak? Ini ada yang pakai ilmu dan ada yang enggak, santai aja udah. Bodoh amat, terserah. Kita mah memang menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kembali lagi saya gak bakalan lupa. Tadi kita baca sholat berapa kali? Enak aja. Udah dibawa kemana-mana tidak lupa katanya. Coba berapa kali kita baca sholawat di dalam sholat? Berapa? Berapa yang membuktikan? Kita hitung-hitung sama-sama. Sholat zuhur berapa rakaat? Tahiyatnya berapa kali? Dua. Berarti sholawatnya dua. Kemudian asar berapa rakaat? Berapa kali? Kemudian maghrib berapa rakaat? Berapa kali? Isya berapa kali? Sekarang subuh berapa rakaat? Kemudian tadi berapa? Jadi berapa? Jangan dulu tenang. Urut apa enggak? Diurut ada salawatnya. Mau diurut apa? Ada yang benar semuanya. Ada yang benar. Ada berapa? Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca salawat satu kali maka Allah akan balas 10 rahmat. Barang siapa yang membaca salawat 10 kali maka Allah akan balas dengan rahmatnya 100. Barang siapa yang membaca salawat 100 maka Allah akan balas dengan rahmatnya 1000. Barang siapa yang membaca salawat 1000 maka jasadnya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya baca sholat. Nah, paham semuanya, paham? Kata bapak saya kalau paham udah aja ini. Udah paham semuanya? Nah, kalau udah paham berarti udahan aja. Udahan aja ke mama. Baru salawat kita hadirin kaum muslimin. Sekarang begini. Baginda Nabi kalau kita bicara tentang tahfiznya hadirin kaum muslimin, kalau kita bicara tentang tahfiznya itu Al-Quran 30 juz itu baginda Nabi bukan cuma hafal tapi diaplikasikan dalam kesehari-hariannya, dalam akhlaknya baginda Nabi itu Al-Quran. Benar nggak? Kemudian hadis, setiap yang keluar dari lisan baginda Nabi itu kata-kata mutiara semua, berarti banyak semua baginda Nabi itu kata-katanya hadis. Tapi apa yang ditonjolkan sama baginda Nabi? Akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima makarimat. Aku diutus ini untuk menyempurnakan makanya Islam bisa nyampe ke Batu Cepet itu karena adanya akhlak. Sekarang kita tebak-tebakan lagi. Kita tebak-tebakan lagi. Rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pergi haji. Kemana pergi hajinya? Biasanya kalau TK mau pergi haji ya kalau aku. Mana sekol? Kalau pergi haji ke itu. Sekarang rukun iman ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 6. 5 dulu ya. 5 sama 6 jadi berapa? 11. Kita giringkan ke lapangan jadi tim sepak bola. Benar nggak? Jadi tim sepak bola bisa rapinya permainan kalau ada wasit. Wasit itu adalah Nah makanya kalau misalnya ada orang yang hebat Islamnya, kuat imannya, kalau akhlaknya tidak ada, nol nilainya. Makanya gak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Kan itu intinya. Gak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Kalau saya jelaskan tentang tahajud, ibu-ibu juga sudah pada tahu tahajud, tapi kenapa pas begitu malam kolor saya?
Benar gak? Bangun mah bangun tapi malah kencing doang. Bagus gak kalau dari kamar bangun tengah malam langsung ke kamar mandi, bagus apa enggak? Kencing doang bagus apa enggak? Bagus apa enggak, Bu? Bagus daripada kencing di kamar. Tapi ada kan yang lebih bagus lagi, ambil air itu hamparkan saja. Kalau saya bahas tentang kita berhenti dulu, lagi ada pakai ya apanya selesai. Gimana Ibu? Lanjut lagi? Lanjut lagi. Ini semuanya udah lagi pada gembar-gembar aja nih. Adem apanya? Ibu mainan enak dari tadi sini makan. Ngomong dari tadi. Oh, kamarnya doang. Nih yang hadir ngaji enak Bu. Yang ngaji itu duduk doang, duduk bisa minum bisa makan. Ketimbang saya berdiri ngebacot dari tadi. Ini ibu-ibu tinggal duduk gobar-gobar begini, pahalanya lebih gede ibu-ibu. Lebih gede ibu-ibu. Hadir di tempat pengajian itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Di ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Kelihatan dari mukanya juga. Boro-boro bangunnya tadi cuman kencing doang. Orang yang hadir di tempat pengajian itu lebih afdal daripada nyolawat 1000 jenazah. Hebat apa enggak? Hebat yang ngaji itu hadirin kaum muslimin. Nah makanya harus mau ikut ke tempat pengajian insya. Tapi jangan salah hadirin kaum muslimin, orang yang ngaji itu banyak godaannya. Benar nggak? Banyak godaannya. Makanya kembali lagi kepada yang tadi, akhlak tonjolkan. Ada tetangga saudara kita yang ngomong, gua mah kagak mau pakai kerudung. Kenapa emang? Dulu aja yang suka ikut pengajian, udungan kemana-mana, pakai gamis kemana-mana, tetap aja lu masih ngomongin orang. Masih ada begitu? Banyak begitu ngomong begitu. Makanya harus dijaga omongannya. Makanya intinya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita harus bisa menjaga omongan. Ini omongan ini luar biasa, bisa menghancurkan amal kita. Saya kasih contoh sedikit, gambarannya begini. Ada orang 10 orang. Berapa orang? 10. Saya pinjam nama ibu siapa ya? Hah? Butati. Saya pinjam nama Butati, mana Butati? Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga. Saya malingnya. Ini tuh. Saya maling sama Butati. Ibu ya, gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Saya maling sama Butati. Maling duit lah udah. Yang pantas nyebut maling itu Butati ke saya ini. Tapi kenapa yang 9 padahal tukang ngaji, tukang ibadah ngomongin saya? Baik ya begitu. Padahal saya sudah diproses, saya didenda, saya dipenjara, kemudian saya dihukum. Tapi kenapa yang 9 itu masih tetap aja ngomongin saya? Saya sudah beres urusannya sama Butati, sudah beres. Tapi kenapa yang 9 itu ngomongin saya? Begitu. Akhirnya ngomongin kejelekan padahal tukang ibadah, tukang ngaji. Nah kemudian datang istri saya, kata yang 9, istrinya si tukang maling. Datang anak saya, jangan main sama anak itu ya, dia mah anaknya bapaknya itu tukang maling. Terus-terusan gak sampai, gak beres-beres, jadi buah bibir terus-terusan. Ngobrol lagi. Itu aja yang diomongin, si maling aja. Begitu mati semuanya hadirin kaum muslimin, saya diproses.
Dikarenakan yang tukang ibadah itu yang 9 suka ngomongin kejelekan saya, si malingnya, maka kebaikannya Allah limpahkan ke si maling, kemudian kejelekannya si maling Allah limpahkan ke yang 9. Makanya pantas maling bisa masuk surga, yang tukang ibadah masuk neraka. Well, paham? Nah, makanya jangan suka ngomongin orang, harus dijaga. Insya keponya itu paling tinggi. Keponya kita itu paling tinggi. Kadang-kadang ingin tahu urusan batur. Kadang-kadang kita ingin tahu masalah orang. Ini sekarang begini, saya tanya, kalau sudah tahu urusan orang, apa mau diomongin lagi? Apa mau dibikin status? Diam aja dia. Kadang-kadang di status ini kita bayar. Masya Allah, apa tujuannya, apa maksudnya, double dosanya kita itu. Bahkan kadang-kadang kita itu hadirin kaum muslimin atau mana begitu masuk misalnya ke restoran makan-makan, itu makanan kita foto, dipoto, dipasang di status. Akhirnya tetangga saudara yang nggak punya apa-apa sakit hatinya, itu orang makan lagi makanan. Oh, siapa tuh? Makanya di situ kita harus benahi akhlak kita, benahi iman kita, benahi sholat kita, kemudian banyakin sholat. Insya Allah. Harapan mudah-mudahan setelah kita mengadakan maulidan di sini, ibu-ibu semuanya soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke. Baik, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya Allah. Ibu-ibu semuanya, termasuk istri-istri yang soleh. Apa istri solehah itu? Ada singkatannya, I-nya indah, S-nya setia, S-nya terampil, R-nya rajin, I-nya ibadah. Indah, setia, terampil, rajin, ibadah. Ada namanya soleha, Pak. Ada dua, Bu, soleha, Soleha. Kemudian suaminya mudah-mudahan singkatan juga. Siapa, Pak? Suami itu apa? Suami itu semangat usaha untuk anak sama istri. Makanya insya Allah akan melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kata suaminya, hatimu tempat Ada puji itu nama. Apa kayak dijadikan kau istri hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga banyak duit. Iya. Sehat gak banyak duit capek gak? Banyak duit tapi gak sehat capek gak? Iya, makanya mudah-mudahan itu kan terbaiknya apa? Sehat juga banyak duit. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Mudah-mudahan semuanya termasuk mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh-solehah. Mudah-mudahan semuanya termasuknya bisa yang termasuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Pulang-pulangnya mudah-mudahan bisa kebeli tanah, kebeli rumah, mobil mewah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, bisa mengakhiri hayat dengan kalimah thayyibah, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laisa tusama allatin qata'as bil kawakib, laisa bil ardu
alladziina qata'at bil maqar, laisal insanu alladziina qata'a bil khadaya. Tidaklah dinamakan langit kalau tidak dihiasi dengan bintang-bintang, tidaklah dinamakan bumi kalau tidak pernah menerima cucuran air hujan, dan tidaklah dinamakan manusia kalau tidak pernah berbuat salah dan dosa. Benar terus kita inginkan malaikat, salah terus kita inginkan setan, tapi manusia ada benarnya ada salahnya. Maka oleh karenanya dari pribadi saya, Ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada yang salah. Buruk irian berkawat, cukup sekian dan terima kasih. Buah semangka, buah durian, buah kol, itu nama buah-buah.